Pak Bakti boleh dimulai untuk ceritanya, Pak. Silakan, Pak. Waktu itu kejadiannya 5:30, Pak. Tepatnya di kamar bagian belakang sendiri. Itu tempat yang saya tidur gitu, Pak. Di setiap pagi itu kan ada saudara saya itu, perempuan itu sering mengantarkan jajanan untuk di rumah gitu, Pak. Nah, saat ambil piring itu sering melihat sosok, kadang perempuan, kadang laki-laki yang menyerupai orang rumah. Entah itu perempuan, laki-laki gitu. Nah, waktu kejadian itu udah beberapa kali sering. Dan ini udah 2 hari ini nampak terus gitu. Untuk kejadian sebelumnya itu di dapur itu waktu ibu memasak ada orang yang seperti siul. Nah, seperti itu terus. Itu tempatnya pasti di kamar belakang terus gitu loh. Nah, untuk kejadian selanjutnya itu di kamar bagian tengah. Kalau di bagian tengah itu cuma suara berisik gitu, ambennya berisik gitu loh. Seperti itu, Pak. Dua hari ini berarti baru-baru ini, Pak? Atau dari dulu udah Udah sering dari ada? udah dari dulu. Ya udah dari dulu. Tapi ini malah sering lagi gitu loh. Ya saya tanyakan itu sosok apa gitu loh. Apakah memberi tanda atau apa sebagainya gitu. Tinggal di situ udah berapa lama, Pak Bakti? Tinggal di sini udah 25 tahun ya. Artinya udah lama ya? Iya betul, udah lama. Dan yang aneh itu kejadian pagi hari itu sekitar 3-4 tahun yang lalu gitu, Pak. Di depan rumah itu jam 6:30 itu. Malam ya? Di depan rumah, iya di depan 6:30 pagi itu. Pagi atau malam? Di depan rumah, di pagi hari. Pagi. Ya. Di tepatnya itu di dekat pohon mangga. Itu melihat sosok seperti kuda gitu. Dulunya lagi waktu bapak itu bilang kalau pernah ada kejadian ada orang yang mau mencuri, melihat sosok macan gitu, udah dihadang sosok macan itu. Di rumah bapak? Ya, Orang yang saya tempati ini. Orang mau mencuri berarti akhirnya ketangkep dia? Udah lari. Oh, lari. Iya lari, gak ketangkep gitu. Tapi melihatnya macan gitu. Si pencurinya teriak berarti ya? Iya betul. Makanya tadi dari tadi saya mikir bagaimana bisa tahu pencurinya lihat macan ya? Oh ternyata gitu. Iya betul. Dan satu lagi Pak, untuk Mbah itu ada peninggalan keris dulu itu. Keris itu berlok 3 gitu. Pak Bakti kalau boleh Apakah? tahu, Ya? kalau boleh tahu itu rumah berarti udah berapa generasi Pak? Ini kalau sejarah rumah ini tuh Mbah kelahiran tahun 1927 kalau tidak salah itu. Dibelinya tahun 1945 ya. Dibelinya sama Mbah yang laki-laki itu dulu. 945. Bangunan Ya. baru? Udah tua ini, udah dari dulu. Udah kuno ini Mas bangunannya. Pernah direhab terus habis itu merubah dari bentuk sebelumnya atau masih dipertahanin bentuk sebelumnya Mas? Direhab tapi masih bentuk yang sebelumnya itu Mas. Masih mengikuti. Gitu. Apakah ada hubungannya sama kerisnya Mbah itu juga? Apakah ada sosok lain gitu Mas? Kalau sosok yang menyerupai orang rumah itu posisinya sampai ke arah komunikasi gitu atau bagaimana Mas Pak Bakti? Enggak ada komunikasi, ya cuma menampakkan, tapi itu diseringnya di kamar belakang tempat saya tidur ini. Posisinya. Kadang juga kayak ada orang ngintip gitu loh. Diintip gitu saya waktu lihat televisi juga gitu.
Oh iya mas, ada satu kejadian lagi. Mm-mm. Waktu saya pulang itu, bapak itu lihat muka saya itu kayak muka setan atau jin gitu loh mas. Pulang di rumah itu kan saya masuk kamarnya. Mm-mm. Bapak itu kaget gitu loh. Tiba-tiba kok berubah gitu loh. Waktu itu sekitar jam 5 sore kan ya. Mm-mm. Gitu mas. Iya ini lagi memikirkan nih. Eh, rumahnya kayu Pak Pak Bakti. Iya betul kayu. Tapi bukan panggung ya. Bukan, bukan. Kalau eh boleh tahu apa ada cerita Pak, misal kayunya itu kayu kuno atau karena kalau rumah kayu kan biasanya kan ada yang beli tuh papan udah kuno dari rumah mana bongkaran terus habis itu dibeli lagi gitu itu atau bagaimana Pak Pak Bakti kalau setahu Pak Bakti? Kalau kayu-kayunya itu sebagian udah diganti yang baru. Mm-mm. Toko itu tapi yang kalau yang nyebutnya apa ya mas ya? Itu yang cagak yang besar itu apa mas ya? Nyebutnya itu? Soko guru ya. Ya betul. Mm-mm. Itu masih lama banget dari udah tahun nenek sebelum beli ini gitu loh. Mm-mm. Ya ini udah masih ada coba beberapa itu dari dulu itu masih ada juga. Samping kanan kiri tetangga. Ada oh iya samping kanan kiri tetangga juga. Tapi bukan kebon ya, bukan pohon-pohon Bukan, itu bukan ya. bukan. Ya, bukan. Kemarin itu sempat mimpi juga mas. Ada kaitannya enggak ya? Gitu. Mimpi itu hewannya tuh kayak kayak singa. Singa itu bulunya lebat tuh mas. Ya, itu bilangnya bahasa Jawa gini. Siro arep gena arti kalau enggak saya tuh pokoknya itu intinya kamu pengen tahu aku gini ya, aku gini gitu loh. Tapi sosoknya tuh hewan seperti singa di depan rumah gitu. Mas. Kayak nunjukin gitu loh. Emang depan rumah tuh apa sih Pak sebenarnya? Pohon mangga. Jalan kampung. Depan rumah itu ya halaman, ada halaman ya, ada pohon mangga, ada pohon mangga, mauni juga ada, Oh, berarti luas kelor banget. ada juga. Ya lumayan luas ya. Luas ya Pak. Iya betul. Tapi habis itu jalan ke kampung kan, jalan utama orang Iya lewat betul ya. kan. Iya betul iya. Di rumahnya juga dekat dengan TPU. Ya dekat mungkin 100 sampai 200 meter ada. Pemakaman kampung, pemakaman warga. Iya, iya betul. Pak Bakti saya agak penasaran. Airnya agak susah Pak. Enggak, Oh, lancar aja mas. lancar ya. Iya betul. Mas Febri deh, langsung ke Mas Febri deh. Ya, selamat malam Pak Bakti ya. Iya betul. Ya, kita ngomongin yang sering menyerupai itu tadi dulu ya, Pak. Iya. Itu kalau setahu saya itu sosok sejatinya itu adalah genderuwo ya. Genderuwo. Iya. Sosok Itu ya. ya itu tempatnya tuh tetap di sini atau lewat atau bagaimana mas? Itu netep ya Pak ya. Tetap. Ya. Karena aktivitasnya tuh sering di kamar saya gitu loh menyerupainya. Ya. Itu aktivitas makhluk tersebut di area rumah agak ke belakang gitu. Oh, Tapi di situ udah lama Mas. Udah lama.
Kenapa bisa di situ, Mas? Nggak tahu itu bawaan dari kayu atau dari tanah, belum ketemu sih ini Mas. Tapi itu udah lama di situ. Kamar belakang itu bekasnya kamar sinten nggih, Pak? Kalau kamar yang belakang itu dulu nggak difungsiin sama Mbah, tapi Mbah sering tidur di situ gitu, Mbah Putri dulunya. Mbak Putri masih. Udah ada. Ngapunten, mohon maaf. Iya benar, nggak apa-apa, Mas. Udah lama itu Mbah Putrinya nggak ada. Mungkin dulu kamar tersebut buat kayak nenangin diri gitu ya Mas. Ya kalau itu Bapak yang tahu, soalnya kan saya masih kecil dulu, SD itu. Kayak mungkin warisan kayak apa itu, pusaka atau ageman itu mungkin ada beberapa, nggak cuma keris itu tadi. Oh iya Mas, mau ceritakan sejarahnya keris itu Mas ya, boleh? Ya, boleh. Keris itu kata Mbah itu kerisnya Syekh Jangkung. Keris itu berluk 3. Ini dulunya punyanya kakek Mbah yang itu mendap dari, bahkan ada terah dari Kudus, dari kerajaan sana. Kalau nenek itu dari Solo, Surakarta itu, Keraton Surakarta. Dan Mbah itu dulu kerisnya itu berpasangan. Yang pasangan satunya itu diambil sama Belanda ya, Belanda itu. Terus yang ini katanya itu yang perempuan. Dulunya. Sama bapak itu ada Cukrik. Cukrik itu peninggalan dari mbaknya Mbah itu, Mbah Putri. Cukrik kecil gitu. Cukrik kecil. Celurit. Bukan. Enggak, cukrik itu kayak keris kecil gitu, Mas. Kecil gitu. Oh. Ya. Ya. Ini kalau yang Ini kalau ngomongin pusaka Mas Febri mah antusias banget pasti. Pasti dia senyum dulu nih tiba-tiba kalau yang dibahas pusaka. Lanjutin Mas. ini kalau pendapat saya ya Pak. Orang itu kan sendiri-sendiri ya. Kalau pendapat saya, sepengetahuan saya, memang keris tersebut bernama keris jangkung ya. Kata jangkung tersebut bukan berarti bahwa keris ini dulunya punyanya Syekh Jangkung gitu, bukan ya. Tetapi dapurnya dapur apa ya, jangkung gitu. Dapur itu maksudnya yang bikin empunya. Bukan. Apa ya Mas? Kayak apa ya? Kayak isiannya. Apa itu namanya? Bukan isiannya, tapi kayak ukiran. Ini kan bentuk keris itu kan yang bawahnya kan ada. Oh iya. Kayak panjang ini gitu. Iya, segitiganya itu ya. Lah cirinya dapur itu yang menjadi ciri khas keris tersebut gitu loh. Keris jangkung. Yang bisa membedakan ini namanya keris apa itu. Dapur itu. Oke. Tapi kalau yang saya lihat memang tua sekali ya Pak, itu kerisnya itu. Iya, kerisnya itu Tua itu. tua. Mbah aja umurnya mungkin kalau sekitar udah berapa ya? Udah mencapai 97 mbahnya itu. Tapi sebelum itu kan sudah ada gitu.
Mm-mm. Tapi itu berarti Makanya- masih di rawat ya Mas ya? Iya betul. Masih di rumah Kalau- ya? Hmm. Iya masih di rumah itu. Tapi kalau kerisnya itu ada isinya enggak mas? Katanya mas ya, masih katanya saya dengar-dengar gitu. Ya. Mbah itu bilangnya dulu kayak apa ya? Leyak atau rangda apa gitu. Sosoknya itu. Kalau membicarakan soal isi atau kodam yang ada di suatu barang, itu sepertinya kayak nggak etis saja gitu ya Mas. Agak terlalu personal Agak, mungkin ya, uh-uh. karena takutnya memang ada hubungannya sama yang punya barang. Jadi kita balik ke ceritanya deh, Mas. Oh, Kalau singa yang tadi diceritain, singa atau macan yang di depan rumah itu ada kaitannya Mas atau bagaimana sebenarnya? Tadi kalau yang di belakang kan udah ketemu tuh genderuwo Genderuwo sebenarnya. ya. Kalau yang itu, Singa, mm-mm. yang singa dan macan ya. Membo itu berarti kan genderuwo tadi ya. Mm-mm. Terus Kalau yang saya sama lihat kuda itu. singa sama macan itu sosok penjaga itu ya. Mungkin dulu memang dua makhluk tersebut itu memang entah dipelihara sama si mbah atau entah memang ditanamkan, dikhususkan di situ untuk menjaga keluarga yang ada di rumah tersebut gitu. Dan tapi artinya tidak mengganggu sebenarnya Mas. enggak, Tidak mengganggu ya. enggak. Itu cuma ya sosok penjaga gitu. Mm-mm. Termasuk Mungkin untuk kalau yang di kamar tengah itu bagaimana mas? yang kamar tengah itu tadi Amben itu mas, ambennya yang bergerak gitu mas, berisik gitu. Oh ya. Itu seperti apa ya? Kayak kalau yang saya lihat dari sini detik ini ya, itu seperti jalur ya. Kalau sebenarnya bukan di pas tengah ya jalurnya itu, kayak jalur goib gitu ya. Mm-mm. Berarti artinya ketika ada suara atau apa itu bukan penghuninya situ ya Mas. Kalau yang genderuwo tadi kan emang di kamar belakang toh. Heeh. Kalau yang di kamar tengah itu berarti cuman perlintasan. Cuma lalu lalang gitu. Mas kalau perlintasan itu bisa ditutup gak sih Mas? Maksudnya kita kan yang punya rumah tuh. Kalau setahu saya sih nggak bisa ya kalau ditutup ya. Mungkin orang lain mungkin ada yang bilang bisa gitu. Mm-mm. Kalau menurut saya sih kayaknya nggak bisa kalau menurut saya, karena saya sendiri pun belum pernah menghadapi hal seperti itu ya man. Oke, Pak Bekti, Ya terima kasih banyak udah bergabung malam hari ini.